Mengapa Teguh Iqbal Johal YouTube channel suka sekali membongkar konten-konten teman-teman kita yang lain yang berkaitan dengan hal-hal gaib ataupun benda-benda kuno. Padahal kita sama-sama tahu di sini yang punya akun YouTube tentunya, yang punya channel YouTube dimanapun kita berada, ini sama-sama cari makan. Alangkah baiknya jika ada teman-teman kita yang buat konten agak sedikit kurang percaya di dalam pemikiran kita, lebih baik kita diam saja. Jadi pertanyaan saya kepada Teguh Iqbal Johal, apa maksud Anda selama ini membongkar konten-konten orang lain? Tapi saya ingin kenal dan ingin tahu siapa Anda dan maksud Anda apa. Sering membongkar-bongkar tentang konten orang lain. Sampai di sini dulu teman-teman. Tolong sampaikan video ini kepada Teguh Iqbal Johal dimanapun beliau berada. Yang jelas beliau orang Aceh. Saya tunggu balasan video dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan merespons sebuah video dari YouTuber yang berasal dari Aceh, namanya Imran Paseh. Nama channelnya Imran Paseh. Kalau dilihat dari namanya, beliau berasal dari Samudra Pasai, yaitu Aceh Utara sekarang. Nah, di video tersebut beliau lebih kurang bertanya kenapa TIJ selalu membahas YouTuber lain atau konten-konten dari orang lain, padahal kita sama-sama cari makan. Lebih kurang beliau bertanya demikian ya. Bagi teman-teman yang pernah menonton video TIJ sebelumnya, sebelum membahas bambu petuk, sebelum membahas hal-hal gaib seperti ini, saya tidak pernah membahas orang lain atau konten orang lain. Itu dikarenakan saya ingin mencoba untuk membuat kreativitas saya sendiri, ingin mengekspos apa yang ada dalam keseharian saya. Teman-teman yang subscriber lama saya tentu sudah tahu tentang ini. Kenapa saya tiba-tiba banting setir ya, atau mengarah kepada konten yang seperti saat ini? Tentu ada hal-hal yang membuat saya tertarik dengan hal-hal seperti ini. Waktu itu saya melihat ada banyak sekali orang-orang di Aceh yang sibuk mencari bambu petuk di bawah rumpun bambu. Kemudian saya membuat parodi, tiba-tiba saya mendapatkan bambu petuk secara tidak langsung ya bersama teman-teman saya untuk membuat lelucon supaya teman-teman dan saudara-saudara saya khususnya di Aceh untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena saya lihat pada masa itu banyak orang-orang yang melupakan pekerjaannya, melupakan tanggung jawabnya, dan sibuk mencari hal-hal yang kalau di Aceh mereka menyebutnya dengan but peserta lumpo, pekerjaan yang mengikuti mimpi dan hasilnya tidak ada teman-teman ya. Jadi di situ mulanya. Kemudian saya mencoba untuk membahas seorang YouTuber yang bermain di bidang bambu petuk. Kemudian saya memberikan komentar di komentar YouTube-nya dan tidak direspon. Kemudian saya membuatkan video teman-teman. Nah di situ responnya juga tidak baik, menantang-menantang seperti itu, sehingga saya juga ikut menantang-nantang seperti itu. Kemudian makin lama saya lihat, ini untuk Bang Imran ya, makin lama saya lihat makin banyak pembodohan yang mengakibatkan kerugian di kalangan masyarakat kita. Artinya misalnya ada penarikan barang-barang gaib seperti itu, kemudian dimintakan uang, panjar, segala macam, beli minyak dan sebagainya, semua adalah penipuan dan pembodohan. Dan ini sangat menarik bagi saya. Mungkin Bang Imran tidak mengikuti semua video-video saya yang saya tunjukkan di YouTube atau yang saya publish di YouTube. Silahkan Bang Imran nonton dulu, nanti baru Bang Imran mengomentarinya, atau boleh juga Bang Imran mengkritik ya, atau memberikan saran, tidak masalah. Kalau saya tidak masalah. Oh katanya Bang Imran mau pansos, bagi saya Bang Imran mau pansos nggak masalah, karena ini memang sosial media, berhak bagi siapapun untuk pansos. Daripada kita tidak pansos secara mungkin nebeng dengan konten kreator lain atau nebeng dengan channel lain, mungkin membodohi, itu juga pansos sebenarnya, membuat informasi-informasi untuk memanjat sosial, informasi-informasi fiktif, informasi-informasi yang bersifat membodohi untuk menaikkan popularitas. Itu juga hal yang tidak dibenarkan menurut saya Bang Imran ya. Jadi kalau Bang Imran tidak tahu
boleh bertemu dengan saya langsung, karena saya juga di Aceh, saya di Matang Belumpang 2, dan saya sering di Lok Sumawe. Ya, kalau Bang Imran ada waktu, boleh nanti jumpa saya langsung, bertanya langsung, dan saya juga memaklumi karena Bang Imran tidak mengantongi nomor kontak saya, sehingga membuat video untuk bertanya kepada saya. Itu silahkan. Menyangkut masalah konten-konten seperti ini, masalah cari makan, ya cari makan siapa saja, saya tidak menghalangi orang cari makan. Saya di sini hanya mencoba untuk menjelaskan kepada orang-orang awam supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari makan. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang membodohi masyarakat kita sendiri dengan cara cari makan. Ya, dengan cara cari makan, maksud saya membodohi dengan cara-cara yang tidak wajar, yang membodohi. Ya. Kalau Bang Imran kurang sependapat, kita sebagai sama-sama Aceh, sabe-sabe urung Aceh, jut nomor 4 Melung, boleh berjumpa dengan saya kapan dan di mana saja. Untuk saat ini saya sedikit ada kesibukan, boleh datang ke tempat saya akan berikan waktu untuk bertemu dengan Bang Imran. Ya, tidak masalah. Nah, kalaupun mau buat video lagi terus-terusan untuk mengkritik, saya tidak persoalkan, karena itu adalah hak Bang Imran sepenuhnya. Dan saya juga punya hak untuk memberikan jawaban di sini, bahwa yang saya lakukan hari ini adalah sesuatu yang benar. Bukan cuma benar menurut saya, benar menurut akal sehat, benar menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita. Ya, baik secara agama maupun secara negara. Karena pembodohan itu tidak bisa dibiarkan, Bang Imran. Ya, saya tahu Bang Imran ini, karena dari video ini saya juga mempelajari konten-konten Bang Imran, dan ternyata kontennya tidak nyambung dengan saya, karena Bang Imran lebih fokus ke masalah-masalah politik, ya, dan masalah-masalah lainnya yang tidak berkenaan dengan masalah ini. Mungkin ya siapa yang bertanya kepada saya langsung akan memberikan respon untuk menjawab, ya tentunya dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang saya lakukan, begitu Bang Imran. Jadi kalau misalnya jawaban dari saya ini membuat Bang Imran kurang puas, boleh kita bertemu, karena kita sama-sama di Aceh. Mungkin jangkauannya tidak terlalu jauh ya. Padahal saya juga ingin silaturahmi dengan YouTuber-YouTuber yang pernah saya bahas itu, namun saya lihat tidak ada niat baik dari mereka ya. Bahkan kemarin saya sempat ingin menjual bambu petuk, namun saya melihat juga tidak ada gelagat baik ya, tidak ada etikat baik. Dan saya putuskan untuk tidak lagi mengikuti rencana untuk silaturahmi tersebut ya. Nah, jadi yang saya lakukan itu Bang Imran bukan untuk membodohi, bukan untuk merugikan orang-orang yang ingin mencari makan. Namun lebih kepada saya ingin menjelaskan kepada orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari makan. Ya, ada banyak sekali saudara kita dimanfaatkan secara tidak langsung. Ya. Dengan cara dibodohi, dengan mengatasnamakan gaib, dengan mengatasnamakan mistik, dan sebagainya. Dan bisnis-bisnis monyet yang tidak jelas, Bang Imran. Jadi kira-kira begitu jawaban dari saya untuk Bang Imran Pase. Ya. Jadi kalau Abang mungkin tidak bisa memahami atau belum bisa mencerna apa yang saya sampaikan di setiap konten YouTube saya, boleh kita jumpa, boleh saya akan membahas dan akan menjawabnya secara detail. Mungkin lewat video ini saya tidak bisa menjawab dengan detail karena ada beberapa prinsip yang tidak boleh dipublikasi, Bang Imran. Ya. Dan tentunya apa yang saya lakukan ini sudah saya koordinasi dengan guru-guru kita, bukan cuma di Aceh, namun termasuk yang di Pulau Jawa. Saya sudah koordinasi dengan mereka bahwa apa yang saya lakukan hari ini diperbolehkan dan diizinkan. Kenapa? Karena ada banyak sekali konten yang dibuat mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat suci, mengatasnamakan kebenaran, namun yang mereka lakukan adalah pembodohan publik, penyesatan. Nah, jadi kalau ini ada pembiaran, saya rasa akan semakin banyak yang berjamuran, tumbuh untuk membodohi. Makanya kita halau setiap ada konten seperti itu, kita buat tandingan. Dan tentunya kita siap untuk membuktikan kalau pihak yang bersangkutan itu membuka pintu lebar-lebar untuk pembuktian. Namun sekarang
Dan kemarin-kemarin banyak yang mencoba untuk menghalau supaya tidak ada pembuktian tersebut. Karena kalau dibuktikan mereka pasti akan runyam. Nah, jadi Bang Imran, fokuslah. Kalau Bang Imran sama politik, fokus sama politik. Kalau memang mau nimbrung untuk masalah ini, membantu saya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang awam seperti saya, silahkan, saya sangat terbuka sekali Bang Imran. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di Aceh yang sudah lama mengikuti kegiatan saya di YouTube, mereka sudah paham. Dan beberapa orang-orang tua kita juga sudah sempat bertemu dengan saya membahas masalah itu, dan alhamdulillah sangat disambut baik. Dari awal saya pernah ditegur karena melakukan penarikan-penarikan seolah-olah dukun, itu mencemarkan tradisi kita, dan saya menjawab bahwa untuk masuk ke dalam sebuah sistem kita harus berbaur dengan sistem tersebut. Misalnya kita mau masuk masalah perdukunan-perdukunan yang tidak jelas, kita harus menyamar seolah-olah kita dukun sehingga kita bisa tembus ke dalam. Dan itu yang saya lakukan dari awal. Teman-teman ingat ya, untuk menghancurkan sebuah sistem, maka kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, jadi saya bukan seorang dukun, bahkan saya tidak suka dengan hal-hal yang mengatasnamakan agama, gaib, dan hal-hal yang seperti itu untuk dijadikan sebagai sarana dalam menipu dan membodohi. Apalagi sampai menyesatkan, keluar daripada jalur akidah kita. Begitu teman-teman. Dan tidak kita pungkiri bahwa untuk fans fanatik, mereka tidak akan pernah bisa terima. Seperti dulu saya pernah mengatakan tentang Kanjeng Dimas itu penipuan, masalah penggandaan uang, banyak yang marah. Dan banyak pengikut setianya. Ya, banyak pengikut setianya sampai hari ini beliau sudah ditangkap, masih banyak pengikut setianya. Masih percaya. Belum lagi hal-hal yang lain. Ya. Orang yang mengaku Allah saja di Indonesia ini ada pengikutnya, yang mengaku Nabi pun ada pengikutnya. Jadi tidak heran kalau kita untuk di Indonesia ini, dan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, Bang Imran. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, banyak yang benci, banyak yang tidak suka, itu wajar. Karena kebenaran itu akan selalu menjadi minoritas dimanapun. Bukan cuma sekarang, dari dulu masa Rasulullah itu sangat sulit untuk mengajarkan sesuatu yang benar. Apalagi di kalangan masyarakat yang fanatik buta, yang tidak bisa berpikir secara logika, tidak bisa membuka mata, tidak bisa membuka hati untuk menerima kebenaran. Itu adalah tantangan bagi kita yang menyampaikan sebuah kebenaran. Semoga Bang Imran bukan orang-orang atau bukan hamba Allah yang termasuk seperti yang saya katakan tadi, bukan orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Mudah-mudahan Bang Imran bisa melihat apa yang saya lakukan hari ini. Apakah ini mencoreng nama daerah kita atau justru sebaliknya, membanggakan daerah kita. Dan saya di sini tidak mengatasnamakan suku, ras, bangsa, dan agama. Saya berbicara atas dasar kebenaran dalam hal pembodohan atau penipuan seperti ini. Jadi ketika orang bisa leluasa menipu, kenapa kita tidak leluasa untuk berbicara sebuah kebenaran? Begitu logikanya Bang Imran ya. Semoga dipahami. Dan saya juga sempat mencari tahu latar belakang Bang Imran itu seperti apa, dan saya sudah paham ya. Sudah paham kalau Bang Imran memang dari tahun 2003 sudah terlibat dengan politik ya. Sempat menjadi kombatan seperti itulah ya. Saya tidak menjelaskan di sini. Lebih bagus kita silaturahmi, kita berjumpa. Nanti di sana Abang bisa leluasa untuk mempertanyakan segala sesuatu kepada saya. Jadi teman, jadi sahabat boleh, jadi musuh juga boleh. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga jawaban ini bisa menjawab unek-unek atau pertanyaan dari Bang Imran selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hickory Dojo YouTube channel.